terkasih dalam Kristus, mari kita mendoakan doa untuk sinode. Lembaran ada pada bangku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan Puji Syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 330. Mari kita berdiri. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Kudus ini untuk menandai syukur terima kasih kita kepada Allah. Sepekan Ia telah menuntun kita dengan penuh kasih dalam seluruh tugas tanggung jawab kita masing-masing. Sembari pula kita mau memohon kepadanya tuntunan dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan selanjutnya, agar kita sungguh senantiasa dimampukannya untuk menjalaninya seturut dengan kehendak-Nya. Mari di awal perayaan kudus kita ini, kita sejenak di hadapan-Nya menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersukacita dan bergembira, sebab besarlah ganjarannya di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatan. Kami mohon buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Putramu itu, sehingga kami selalu menaruh iman, harapan, dan kasih kami kepadanya. Bantu dan tuntun kami di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, dalam tugas perutusan kami, agar kami mampu menjalaninya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu. Melalui Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku sebagai berikut. Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada bangsa Yehuda segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku membuat engkau takut terhadap mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota berbenteng, tiang besi dan tembok tembaga terhadap seluruh negeri ini. Engkau harus menentang raja-raja Yehuda dan para pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri ini. Mereka akan menantang engkau, tetapi tidak mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Gandengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh,
Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku Akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan Keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 963. Haleluya, 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 haleluya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan pertama dari kitab Yeremia dan juga dari Injil menurut Lukas, keduanya mengisahkan tugas perutusan pertama kepada Nabi Yeremia dan juga kepada Yesus, yang tentu saja menghadapi bangsa atau orang-orang yang memang berkeras hati, tidak mau menerima teguran atau tidak mau menerima pewartaan para nabi. Dan karena itu kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bagaimana ia dipilih dan kemudian diutus oleh Allah sebagai nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang Yehuda apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan memintanya untuk tidak gentar, supaya Tuhan juga menjadikannya sebagai orang yang tidak takut. Biasanya ketika kita diutus atau diminta untuk melakukan sesuatu atau pelayanan, terlebih dahulu kita biasanya mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa, masih ada orang lain, dan lain sebagainya. Yeremia dalam usianya yang masih sangat muda dipanggil oleh Tuhan untuk diutus, tentu saja mempunyai alasan, entah soal usia, entah soal kemampuan, entah soal keterampilan, entah soal status, apakah ia diterima atau tidak diterima. Tetapi sangat jelas dalam bacaan pertama tadi bagaimana Yeremia sendiri menseringkan kepada kita bagaimana Allah memanggil dan mengutusnya serta menyertainya, memberikan kekuatan dalam tugas perutusannya. Dan di sana kita dapat mengerti bahwa ketika kita memberikan diri untuk diutus, bukan berarti bahwa kemudian kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita, keterampilan kita, tetapi Dia yang memanggil dan mengutus berjanji senantiasa memberikan tuntunan dan penyertaannya. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Karena itulah Yeremia dalam tugas perutusan ini menjadi kuat dan mampu mewartakan kabar baik kepada bangsa Yehuda, meskipun ia harus berhadapan dengan raja-raja yang menentangnya, para pemuka-pemuka atau para imam-imam yang juga tidak dapat menerimanya begitu saja. Tetapi dalam tuntunan Allah yang mengutusnya, ia mampu berhadapan dengan
orang-orang Yehuda, raja-raja Yehuda, para pemuka-pemukanya, bahkan para imam-imam. Dan dengan demikian ia juga berperan dalam mempertobatkan bangsa Yehuda. Juga kita lihat apa yang bisa kita gali dari pewartaan dalam Injil Lukas tadi. Ketika Yesus sudah tampil di depan umum, mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan mujizat-mujizat dikatakan banyak dilakukan di Kapernaum, ya agak dekat dari tempat Yesus dibesarkan. Dan ketika Yesus kembali ke daerah asalnya, maka di sana ketika tampil di dalam rumah doa dan membacakan kitab suci, dan di sana ia menegaskan bahwa pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Tentu saja seperti minggu lalu kita mendengarkan juga dalam Injil, kutipan sabda pada ayat-ayat sebelum ayat yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bagaimana orang-orang yang mendengarnya, di sisi lain ada yang sungguh terkagum, tetapi di sisi lain pula ada yang kemudian merasa bahwa orang ini harus disingkirkan. Dan itu yang terjadi dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa begitu banyak yang kagum melihat atau mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, tetapi di sisi lain ada yang menolak dan menanyakan berbagai hal untuk dapat menyudutkan Yesus. Di sana terlihat bahwa tugas perutusan tidaklah semudah yang kita bayangkan ketika Tuhan menyertai. Akan selalu ada perlawanan, ada selalu yang tidak setuju, dan ada yang selalu mencarikan celah untuk dapat dipersalahkan. Tetapi apa yang terjadi, bahwa justru ketika orang-orang yang menentangnya atau tidak begitu yakin akan apa yang disampaikan oleh Yesus, lalu Yesus mengatakan kepada mereka, seorang nabi atau tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Memang agak sulit untuk kita serta-merta memahami apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya, ketika ia menampilkan Elia sebagai suatu sosok yang mewartakan karya penyelamatan Allah, bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi bahkan kepada orang yang justru dianggap bangsa atau orang yang tidak layak untuk memperoleh kabar sukacita atau karya penyelamatan Allah. Sama halnya dengan zaman Elisa ketika ia menyembuhkan orang kusta. Banyak orang kusta di Israel, tetapi tak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria.
yang bagi bangsa Israel adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima karya penyelamatan Allah. Tetapi itulah yang justru mereka lah yang menerima karya penyelamatan Allah itu lewat nabi-nabi yang diutusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita mencoba untuk menghubungkan dengan sabda yang disampaikan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tentu saja kita juga memahami bahwa Korintus yang dianggap penuh dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan dosa, jemaatnya yang juga hidup di dalam dosa itu. Lalu ketika Paulus mewartakan kepada mereka untuk sungguh-sungguh mereka berusaha memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan kalau yang utama itu sungguh kita usahakan secara maksimal, maka dikatakan bahwa aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, apa yang utama itu yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan pertama? Ialah iman, harapan, dan kasih. Dan Paulus menegaskan bahwa yang lebih besar atau yang paling besar dari di antaranya ialah kasih. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Dan sangat jelas dalam bacaan kedua tadi Paulus menjelaskan apa itu kasih. Kasih itu sabar. Nah, mungkin menjadi permenungan bagi kita sejauh mana kita dalam hidup kita selama ini, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun juga dalam kehidupan menggereja, sejauh mana kita sabar berhadapan dengan berbagai macam hal. Kasih itu dikatakan tidak cemburu. Kalau orang-orang zaman sekarang justru sebaliknya. Katanya tanda cinta itu adalah cemburu. Jadi kalau orang cemburu berarti mencintai. Tetapi justru terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Kalau kamu sungguh mengasihi, maka mestinya tidak ada cemburu. Iya kan? Kita bisa membayangkan tidak? Kira-kira kalau kita sungguh mengasihi, maka mestinya tidak ada rasa cemburu. Dan memang benar. Kalau kamu mengasihi, berarti kamu percaya pada orang itu. Dan bahkan ketika orang itu pergi dengan yang lain, kamu percaya bahwa yang kamu kasihi itu sungguh-sungguh layak kamu kasihi. Nah, yang membuat orang cemburu biasanya adalah ketika ia mengasihi, lalu ada tuntutan ia harus mengasihi saya. Dan karena itu ketika mengasihi seseorang lalu pergi dengan orang lain, maka kita merasa bahwa orang itu tidak mengasihi kita. Nah, tuntutannya adalah pertama kita mengasihi karena orang mengasihi kita. Mestinya apa yang disampaikan Paulus ini adalah kasih yang memang dari diri kita, harus mencintai, mengasihi orang lain. Nah, apa contohnya? Contoh yang real adalah Yesus sendiri. Bagaimana ia mengasihi kita, mencintai kita umatnya, yang meskipun seringkali lari daripadanya,
dengan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, Ia tetap setia mencintai kita bahkan ketika seharusnya kita dihukum, malah sebaliknya justru Dialah yang menempatkan dirinya sebagai yang terhukum meskipun Ia tidak layak dihukum karena tidak ada salah dan dosa. Ia disalibkan dan wafat. Nah, inilah bentuk nyata yang real kasih itu. Nah, bagi kita orang yang percaya kepadanya, tentu tuntutannya adalah kasih. Bagaimana Ia telah memberikan teladan dan contoh mengasihi kita, demikian jugalah kita seharusnya hidup di dalam kasih itu. Supaya kita memang menjadi murid-muridnya, menjadi orang yang sungguh percaya kepadanya. Menjadi refleksi bagi kita adalah sejauh ini apakah kita sungguh telah membangun hidup kita, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kita telah sungguh-sungguh berusaha membangun hidup kita dalam iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan kalau memang kita sudah berusaha untuk membangunnya dalam kasih, namun mungkin saja karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita, lalu kita jatuh ke dalam dosa, tentu tetap kita diberi jalan dengan tobat dan terus kita berusaha untuk memperbaiki seluruh kehidupan kita itu. Dan itulah juga bagian dari kasih Allah kepada kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa oleh karena kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, Allah tetap membukakan jalan bagi kita dengan pertobatan dan kembali menerima kita, mengasihi kita. Demikian jugalah dalam kehidupan keseharian kita. Mari juga kita saling memberikan kesempatan untuk sungguh-sungguh dapat hidup dan bertumbuh di dalam kasih, dalam relasi kita satu sama lain, baik dalam keluarga, dalam gereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita menyatakan kembali iman kepercayaan kita di hadapan Allah, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita menyadari bahwa kita di dunia ini diutus untuk menjadi nabi kasih dan kerahiman Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar tugas itu dapat kita laksanakan dengan setia dan berani. Maka marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, perdengarkanlah sabdamu yang perkasa. Tuhan, perdengarkanlah sabdamu yang perkasa. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga semua orang Kristiani
setia melaksanakan tugas kenabian dengan mengingatkan orang-orang zaman ini akan nilai-nilai Injil yang menyelamatkan. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Bagi semua nabi, baik di lingkup gereja maupun di dunia. Ya Bapa, semoga para nabi selalu menghidupkan harapan kami bahwa kemenangan terakhir adalah bagi keadilan dan kebenaran, bagi kehidupan dan kasih Allah. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Bagi orang-orang atau golongan-golongan yang suaranya dibungkam dan hak-haknya dicabut. Ya Bapa, semoga umat Kristiani berani tampil menjadi juru bicara mereka. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Bagi semua orang yang bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik. Ya Bapa, semoga mereka yang memperjuangkan dunia yang lebih baik tidak berkecil hati bila mengalami perbantahan, tetapi semoga kasih mengilhami mereka untuk tetap mempersatukan, bukannya mengadu domba atau memecah belah. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Bagi kita yang berkumpul di sekeliling meja sabda dan roti Tuhan. Ya Bapa, semoga Injil kami alami sebagai kabar baik bagi zaman ini dan Ekaristi sebagai pengikat persatuan. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari juga kita mengingat mendoakan saudara-saudari atau keluarga yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Tuhan, perdengarkanlah sabda-Mu yang perkasa. Tuhan Allah kami, kami tidak mohon supaya semua harapan kami Kau penuhi, sebab Engkau melebihi segala sesuatu yang dapat kami pikirkan dan kami rencanakan. Maka bukalah hati kami bagi dunia-Mu, serta rencana-rencana-Mu oleh sabda yang menantang dari Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, waktuku pun pakailah memujimu selamanya.
Persiapan Kudus, Puji Syukur 391. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan karena remah anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami dapat semakin menghayati iman, harapan dan kasih kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita siapkan anak domba. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Anak Yesus domba. Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama
Kita siapkan anak domba Allah, puji syukur 412. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkat. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga santapan surgawi yang telah kami terima ini menjadikan kami berani menanggapi panggilan kenabian pada zaman sekarang. Buatlah kami semakin bertekun memberi kesaksian hidup yang baik kepada dunia ini, sambil menyongsong kebahagiaan abadi yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki Minggu Biasa ke-4. 1. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. 2. Telah dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita yang duduk di kelas 3 SD atau berusia 10 tahun ke atas. Pelajaran akan dimulai awal Februari 2022. Bagi yang berminat, silahkan mendaftar di Sekretariat Paroki Bu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 13 dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. 3. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, maka akan diadakan misa menjelang Imlek pada hari Senin 31 Januari 2022 pukul 17 sore. Kehadiran umat sangat diharapkan. 4. Mengantisipasi perkembangan terkini penyebaran virus COVID-19, umat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sehat, sudah divaksin, ukur suhu, pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Puji syukur 695. Amin.